Bapak Ibu, adik-adik semua, khususnya untuk Amang Panusunan Simajuta dengan Inang dan Lae kan? Dan yang hadir di kesempatan ini, tentu pertemuan ini adalah atas inisiatif, atas keinginan kuat dari Amang Panusunan Simajuta mau berbagi sesuatu untuk Pondok Pesantren. Kita tepuk tangan. Nanti kita dengarkan bersama-sama seperti apa riwayat hidup beliau, apa pengalaman-pengalaman. Saya mau cerita ya, nanti biar lengkap ceritanya. Ya, untuk kehadiran para tokoh, kehadiran senior yang punya pengalaman di berbagai kota, di berbagai negara, perlu didengarkan oleh kita-kita yang di bawah Pesuki, supaya kita punya pembanding. Jangan kita pikir karena kita sudah punya prestasi tinggi di kampung kita, tidak ada lagi saingan. Itu namanya benchmark, membandingkan kita dengan tempat-tempat lain ya. Jadi Songoni Majoro, terima kasih khusus saya kepada para jurnalis Arong Suang berada itu ya, dan kita semua rakit. Beliau ini setiap ada agenda ada event di sini selalu ya. Adong ayah kita orang ada, adong Amang Leona Simajuta langkatin dulu yang mengatur mic pak. Adong saya penggabian, adik-adik saya juga. Kita hadirkan di sini SMA Negeri 1. Coba SMA Negeri 1 katakan. Oke, terima kasih ya. Bersama di mereka ini sempat sekali mau tampilan. Biar apa? Biar seru. Kami juga punya talenta. Kami maulah mempertontonkan dulu talenta kami. Oke, kita siapkan wadahnya. Datang lagi SMA 3. Mana SMA 3? Ya, yuk. Mulanya. Saya sekarang minta izin ke SMA 1 karena saya alumni SMA 1 menjadi komite di SMA 3. Nah, saya sekarang komite di SMA 3. Karena kalau kita di sana kan saya lihat ada hubungan baik ya antara komite guru dan siswa. Ya, terima kasih ya. Gak mengganggu pelajaran di sini apa kan? Gak mengganggu sekolah ya. Dari SMA 3 ada namanya Yohana Borutobi. Nanti cerita Yohana ke depan ya. Saya mau cerita. Coba Yohana angkat tangan. Yohana ini sudah pernah saya bawa ke podcast. Dia penulis yang sudah berapa juta membaca, nanti kita dengar. Kita berikan tepuk tangan dulu. Tentu ini anak-anak muda ini punya talenta. Ya, jadi hari ini bagi kami tadi pergi ke SMP Negeri 1 Tarutung, ke SMP 2 ya, SMP 1 ya, SMP 1 Syarat Sebarita. Itu kegiatan kami pagi sampai siang. Jam 2 tadi di sini kami hadirkan Tandika Eben, YouTuber Taban Utara. Bertemu tadi dengan anak-anak di sini. Tandika Eben adalah YouTuber yang banyak menginspirasi anak-anak. Kami kumpulkan tadi anak-anak, ada lebih kurang 50 orang. Maksudnya apa? Supaya anak-anak juga mendengar kenapa Tandika Eben yang masih kelas 5 SD bisa dia terkenal menjadi seorang YouTuber. Apa karakter-karakter yang dia pertontonkan setiap hari. Dia bilang tadi apa? Saya tidak pernah mengerjakan apapun kecuali hari Minggu pergi ke gereja dulu. Artinya dia mengedepankan Tuhan. Dia sampaikan tadi, setiap waktu saya berusaha melakukan hal-hal yang baik, saya belajar terus-menerus. Dan memang apa risikonya? Karena dia sekarang sudah banyak di mana-mana. Sudah susah, dia sudah jarang temannya anak-anak. Temannya banyak sekarang anggota DPR RI, pejabat bupati, udah begitu sekarang. Cuma dia bilang, saya gak susah pulang. Dong aku apa yang dua dah. Itulah kira-kira begitu. Ya, itulah kita tadi sampai dengan jam 5:30 selesai acaranya. Hari ini kita ikut bersama dengan Amang Panusunan Simajuta. Jadi Songoni Majolo, mengagai hoge ubur makatayan, yondo pandi Amang Panusunan. Nah, oke.
So menima nabu wasahat tu kita selalu mari kita ikuti acara ini dengan santai, relax. Dari sini ingin mendengarkan bagaimana Amang Panasunan nanti bercerita tentang kehidupan yang dulu, dan nanti kita diajak mendengarkan puisi-puisi. Nanti juga akan melantunkan beberapa lagu yang sudah disiapkan. Untuk anak-anak SMA nanti akan mengiringi dengan baik. Siapa yang mau ikut nyanyi, ikut kita nyanyi di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Horas! Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Erikson Sianipar. Selanjutnya pasti kita semua bertanya-tanya nih, siapa sih sebenarnya Bapak Panusunan Simanjuntak ini? Betul? Betul. Oke, jadi sekarang kita persilahkan Bapak Panusunan Simanjuntak untuk memperkenalkan dirinya. Silakan Pak. Kita tepuk tangan. Tua mata Erikson Sianipar, namun mengadakan kinedengkan jauh Yon kudul di Julumuna lau majahon nabiga di puisi nama rata balak adai ubigi ahanak dengan naum di sentraho naum di patoran yang mata Erikson Sianipar dari itu bisukma. Saya sebenarnya istilahnya speechless, tidak bisa mengatakan wah saya ini ya gimana ya dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Erikson ini, saya merasa jadi tidak ada gitu. Begitu telah berbuatnya Bapak Erikson Sianipar dengan oleha-oleha dengan yayasan mereka, lau tuh kemajuan di pemuda-pemuda anak-anak di Tapanuli Utara nata Holbio. Jadi kalau secara singkat memperkenalkan diri, au sesentona istilahnya istilah positif naposo naposo alana baru umur 2 hari naik lau 7 bulan 20 tahun, jadi 20 tahun kan lewat 20 tahun lau 7 bulan mah itu sorry kan. Karir awal tawanon mulai di Jakarta. Jadi dia seorang tangan betul saya bisa 42 di huta apalan agende situ tuh di Bahai, di Bahai Jai, di Sarula, hutai sendiri dengan dong sonari nagabe tombak warna hiannya julu tahu berapa. Jadi gabe kesulitan doa mau mengisi formulir tempat lahir. Jadi dia doa tempat lahirku. Seorang gue warna utai ini, bayi nonton yang ditombak. Kuama puisi untuk Facebook, wah mendapat tanggapan besar banyak. Ya, gue pengen terormas semangat ngapain puisi merata kamu saya. Orang seminggu 2, gabe berselama terus sudah. Kupat baru di sini siapa saya kupat saja sebetulnya lakukan di puisi. Tapi puisi itu berbicara tentang untuk manangah atau permasalahannya. Ujungnya gak bisa nulis puisi, mama nulis puisi dalam waktu 5 tahun. Ada mau dulu puisi bahasa Batak. Tapi mau saya gak bisa ada buku berjudul bangsa dan judul dohami. Jadi asal satu pejahon di puisi buka majodoh majahon. Puisi apalana berjudul usulan Bona ni Pinasa di Tano Panwanami Jong Jomau Tuki dang di side perbuemi dang di side bulungmi dang di side bonami ulat-ulatmu naumahiu nama tertanam di Tano Panwanami didiki si ada dana hukum na julu jauh-jauh tipu marbulu kolomak marparbui obah tidak kami udulau menatap turubian tuabar di si gudang deki maringan mamere gau tuduluk pas
subanan tu tobak siani suarani ibu marsalingar mana dia utulan itu masukku ayah aduh pamisin ay disido among nami nang perjulu berhati dakai dang diside isi madaba sadihani ditaba suada berika alai tahe aut surah ho disido pe pati tanaki dan merbuku be mani adagiku laut ho marsusade ninna sada ede argado bonani binasa toho mai tutu argado ho bonani binasaku seargani ari-ari si hadat dana hoki Order South United Kingdom 4 Oktober 2022 jadi mas tadi gue udah betong tadi waktu ke hasorangan dan gitu aik puli mah aik siadat dan ahom nami dulu jadi berkata tadi waktu aik siadat dan ahom mau puisinya berdua aik siadat dan ahom nah ini kubur sambil aik bonarana lahom tuh aik jong mau di topi ini aik puli aik siadat dan ahom nasai di burusnya buku na hari nasida nuai jong dijoloki hutatap tudolokmu tuturuangmu hui dari mudiku halilu di angkada dana kananai roh jong semua naon mesti mana tahu suara ni marhasak ni tapiamu siang bijam parsabuna tuturuan membuat au tutiki patu nagelengi marlujung di topimu di manaku saunari jong parhilung di tapiamu tiki mengalau si batu pardorasna tiki membulus nganan na berdura pardemak maso di lubuk bagas na labas membaro aku magalusa menjinjang magalusa ditiki dan ada petiti di kijangmu dasul duna batari parpoli akahalak siap bariba da awal sifata na mga lugaw sulwi dohot ang buon ni tangan si dana hoki dumadong tigi da dohot do awal manipog siya nito hasak ni tamaku herbang to siya mo to abdirang pati magelok-gelok di kijang at dorang suwaw mardubur tutol nung namahap aw manatap nung asobu buwas misipolku ibarkasu kuwasuk ma tabiani lalu alku menguduti panganak kaki molo tu momat ikina perpuni jung mau ditopini aik puli aik siadat dan hati alai hariduku naik kodo marundak ro manakoto London 7 Januari 2010 harga Oke. Ikut apa? Ini mau ikut ke depan kita nyanyi? Nah, ya. Bikin poal. Oh, bikin poal. Ayo. Mau ke depan ya? Ikut. Selanjutnya acara menyanyikan satu lagu diiringi oleh SMA Negeri 1 Taratung. Kepada peserta silakan ke depan. Kita
masa itu foto doa arti penting di tahu tua tahu di ingat tahu dapat judul tahu dulu memutar kisah ini tahu tua terjadi secara secara pengetahuan bukan secara dongeng ya. Tahu dulu memutar Nina akka Parbinoto hira-hira 70.000 tahun nasal penuna dulu maputar sana dulu na tibo makargar sarsarna na batu lokutan ima mulani na mabetaho Oma nina akka Parbinoto perputak minulog buat suara daun gogo sa dinding 25 juta tahun satu sadari yon menghitung hitung-hitungan di mau manangah mga kapatan na alay vehi waduma gugu di suara mengutagi lina manang buhang se di bay manuhati ala di 2.200 km kubik gudang di batu dohot tangan ng gabay orbuk na musik hawang untuk ibu untuk hijau sa eling marari-ari papuntak ni Luluki madangguran marsapatan orbuki sampai mana nama saya di Purba Anggoni di Daksina Nariki di Pastima Manabia utara Irisana orbuk nama saya apa di Gabeira nama lingkungi Murtibi siya sodang lima tanian pola betahin na di beberhabistan mabain berdua toma lamati martiga 3 tahun damadong daw botol hot sintong manang sa iyo gulang jolo na akon hosa di sa lupot tidi kinokon di dulok mabutati alaya daw namadok rasik do pangisi di gudang buat gabi pola do sagaso pertabani bilang ni jolo manusia 100 km di Gajang 70 km di bidang ima lapas dia dalam nanganga na sumagisi nanganga di pasal ini nama saya dumi manang dia warna lama disikap dia mengadakan nanganga lam diri membuk lam badaun mana lupis yang 500 meter nang begasna laberga nang gedesana dukun di nangit-nangit mengujar mana siya tuni tao lamun ibu ima ada gabi sada pulu di tapian na malingan udamihan di kulonan ko di humanyang na mangumur ragam suaswanan jalaman pinopar sada bangso narada di paradaton ho may taubi tau lobal kasi sadok tau nung mahuta ho may tau tubay tau ni sa sudina harap batak London 17 Agustus 2001 itu. Ima kisah ini ya, terjadi di tahun juga. Alugu di tahun. Oh, alugu di tahun. Nama hundus roh siya duluk-duluk di pulau. Parat mabalita susudi bariba ni Lumatonga siya purba sa di sana. Ima barika ni iya tawi puluna dohot na humadiang na irama mulak majunjung baringin na alugu ni tao pasahat matusudi na suhyado ke ubigisa manang iya pinasida marputa iya tapian ni tao na lampas na bagasi di sarong kadaran na irama mulak tiyo iyaso ng sinajulu hasap na ipag-iwan tinopas ni sodang ni padito doot bulan alugu ni tao patolkas 20 bulan satu ujung ni tamo tusuli halak siya beragam bangso iya rais-rais ni bulu ni tao doot bulan yang na irama bulan tubuh mas irama bulan tubuh sesuanan perbulu na lomong na rata-rata gabi nganan mengulu dalam tinggal di coma dohot yakka nati noppa mangulus walianu
walaupun pamatan bubur ay rasul doan ami laulam gigir menguda mabain tawi kuduna doa nongalianna lam jugi lam udi Sawangan Depok 2 April 2010.
selanjutnya akan ada tanggapan dan apresiasi serta cerita seorang Yohana Tobing, seorang penulis juga. Nanti dia akan menceritakan bagaimana karyanya di bidang menulis kepada Yohana dari SMA Negeri 3 Tarutung. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Jadi saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yohana Lumban Tobing. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Tarutung. Sekarang saya duduk di kelas 12 SMA. Terima kasih kepada Bapak Erikson Sianipar, Bapak Panusunan Simanjuntak, Bapak Ibu serta teman-teman semuanya sudah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini pada malam ini. Puisi yang dibacakan oleh Bapak Panusunan Simanjuntak benar-benar memukau, membuat saya yang masih seorang pelajar seakan ikut masuk ke dalam puisi yang dibacakan. Kata-kata dari puisi tersebut benar-benar menciptakan sebuah kerinduan di hati saya, dan juga dari semua kalimat dan sajak dari puisi tersebut benar-benar menciptakan sebuah dan menunjukkan kecintaan Bapak terhadap Tanah Batak yang tidak pernah berkesudahan. Mungkin di antara teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah mengetahui kalau saya gemar menulis. Saya gemar menulis pertama kali sejak duduk di kelas 7 SMP, dan baru berhasil menerbitkan buku pertama saya sewaktu duduk di kelas 9 SMP. Cerita yang pertama kali saya buat, cerita yang terbanyak yang pertama saya buat itu telah dibaca di Wattpad sebanyak 7 juta kali. Aplikasi Wattpad itu merupakan sebuah aplikasi menulis yang bisa dibaca oleh seluruh masyarakat di Indonesia ini. Dan buku tersebut sudah terbit dan sudah Oke. Demikianlah saya rasa perkenalan serta cerita-cerita singkat saya selama menulis. Terima kasih. Terima kasih Yohana. Terima
terima kasih. Selanjutnya adalah apresiasi dan tanggapan dari News Taruto dari Ketua Cyber Tapanuli Utara Bapak Jan Peter Simalangkir. Beri dulu tepuk tangan untuk Bapak Jan Peter Simalangkir. Selamat malam. Malam. Yang kami hormati abang saya ya, saudara sahabat saya, Erikson Sianipar, foundernya Bisuma. Saudara saya juga di sini, Bapak Sahat Simalangkir. Yang kami hormati, yang kami cintai orang tua kami, Bapak Panusunan Simanjuntak, Bapak Ibu saudara sekalian, adik-adik kami, para pelajar, juga tak lupa ya para pemirsa musik kita malam ini. Bapak Nusunan, saya melihat tadi dan merasakan, membaca ini saja saya dari kulit luar saya sudah merasakan sedang masuk ada sebuah kecerdasan di dunia jurnalis. Bapak, Ibu, mungkin ada sesuatu yang sangat di dunia jurnalis mungkin Pak Panusunan ada semacam resensi buku. Kalau malam ini saya mau resensi tentang puisi Bapak, sangat luar biasa. Jadi ada pesan moral di sana, ada ungkapan-ungkapan yang sangat menggugah. Bagaimana memang antara Aik Puli dan Danau Toba dan perilaku dan kawasan huni yang terjadi pada zaman atau tempo dulu hingga saat ini masih eksis. Tetapi ada pergeseran-pergeseran. Pesan moralnya barangkali bagaimana mengedepankan sebuah keterjagaan lingkungan. Di Aik Puli ada dulu keindahan estetika, ada lagu orang yang menghuni di sana, ada keindahan alam yang ritmis dengan kehidupan masyarakat di sana. Demikian juga dengan sejarah Danau Toba jika kita kaitkan pada saat ini, apalagi dengan ditetapkannya Danau Toba salah satu super prioritas destinasi pariwisata Nusantara. Ini barangkali yang bisa kami lihat dari pesan hidup dari Bapak. Saya pikir malam ini Bapak belum bicara saja, saya sudah ingin mendengar saja ini. Kenapa? Wartawan di BBC News sebelumnya di neraca atau di sejumlah media arus utama di ibu kota, saya pikir bukan hal yang gampang. Apalagi Bapak sering keluar negeri dengan catatan itu kan lawatan jurnalis. Itu sangat indah dan sangat-sangat jarang dilakukan oleh sejumlah jurnalis di Nusantara ini. Kami sangat mengapresiasi itu, Pak. Kemudian kehadiran Bapak di sini barangkali memberikan sebuah energi bagi kami yang muda-muda ini. Bagaimana kemudian kami hadir memberi sebuah sentuhan lewat tangan-tangan jurnalis itu, membantu warga untuk memberikan sebuah kecerdasan. Dan ini mungkin Pak Sahat Simalangkir, Pak Erikson, juga rekan-rekan saya jurnalis di sini, kita rindu, Pak. Ini Bonabasugi, ini Taruto, ini Kabupaten Taruto Utara, daerah kita ini. Selama beberapa tahun terakhir ini sebenarnya kecerdasan seperti ini sudah sangat langka. Masih didominasi oleh kepentingan sesaat atau gerakan-gerakan yang dilakukan secara sporadis. Saya sendiri selaku Ketua Serikat Media Cyber Kabupaten Taruto Utara sangat mengapresiasi kegiatan ini dilakukan oleh Bisuma. Jangan pernah kita berharap kemajuan daerah itu jika tidak ditopang dengan jurnalis yang cerdas juga. Kalau memang jurnalis yang menghuni di daerah itu masih terseret dengan kepentingan yang sporadis sesaat, saya pikir daerah itu juga akan mundur. Kenapa kebutuhan membaca sekarang ini sangat tinggi? Kepercayaan publik juga terhadap media itu
bukan saya katakan tinggi, tapi di sana mereka bisa melakukan komplain, di sana bisa mereka melakukan kritik terhadap sebuah tulisan atau laporan dari para jurnalis. Maka ini ikut memengaruhi sangat banyak terhadap publik. Maka ketika pers tidak cerdas, jurnalis tidak cerdas, wartawan tidak cerdas, daerah juga tidak akan cerdas. Pak Panusunan, kami berharap ini akan terjadi malam ini ataupun hari-hari ke depan, akan banyak lagi pertemuan-pertemuan penuh kecerdasan seperti ini, terutama bagi kami wartawan Utara. Ada abang saya di sini, masih ada abang ini ya, Leonardo Simanjuntak. Beliau ini guru saya dulu. Dia itu beliau ini penulis di masanya ya, pernah menjadi wartawan di era tahun 70-an, tapi Bapak bilang tadi masih sangat di tahun 60-an. Saya pikir Bapak udah mulai ya. Bang Leo mungkin di era 70-an. Ada adik saya Rinto juga di sini, sejumlah jurnalis. Harapan kita ke depan mungkin akan tumbuh insan-insan jurnalis yang benar-benar cerdas dan melakukan tugas jurnalis secara bertanggung jawab. Pak Yongso barangkali nggak di sini, tapi saya harus katakan ini demikian juga dari kami Bapak Ibu sekalian. Mungkin tahun Utara sebentar lagi akan masuk di tahun-tahun politik. Nah, ketika ini pun harus diseret, ini sangat membahayakan terhadap posisi jurnalis itu sendiri. Maka mestinya jurnalis tidak bisa menjadi benar di alam demokrasi ini. Tidak bisa. Ini daerah publik saya bicara ini, saya selaku ketua SMSI, kalau suatu ketika pun SMSI ini harus diseret untuk kepentingan segelintir, saya tulis saja saya mundur selaku ketua SMSI. Ada 40 orang jurnalis yang berada di bawah payung SMSI Utara. Misalkan SMSI Utara juga Sumatera Utara mengatakan kepada kita, ini dukung, yang lain jangan. Hari itu juga kita akan tarik diri dari sana. Kenapa? Memang jurnalis dituntut selalu berada di garis tengah. Tetapi jangan salah juga, banyak juga jurnalis yang terkadang sangat mengganggu kinerja pemerintah. Kita bisa bayangkan Pak Erikson, ketika kita sudah masuk di tahun politik ini, 2 tahun mendatang 2004, diganggu-ganggu ini Pak Bupati ini juga akan menyusahkan beliau ini menyelesaikan periode ini. Maka akan terjadi stagnasi kepemimpinan, program tidak terarah. Jadi jurnalis memang ditantang di sini, ayo dong, kalau memang ada kinerja bupati yang bagus, tulis. Kalau memang ada yang harus diperbaiki, kritik, tetapi sampaikan dengan baik, jangan menghujat pribadinya. Nah kemudian sebaliknya kita harus membuka mata dengan keadaan seperti ini. Kita tidak pernah menghitung Pak Erikson, Pak Sahat, Pak Panusunan, demikian juga Pak Hingga kami. Sangat banyak putra putri Kabupaten Utara ini yang mumpuni, yang cerdas, yang berpendidikan dan punya kepedulian yang sangat tinggi kepada Bonapasudiknya. Kita juga tidak akan pernah tutup mata dengan itu. Terlepas bagaimana track mereka nanti ke depan, bagaimana perjalanan, katakanlah perjalanan politik mereka ke depan, tetapi kita tidak akan pernah menutup itu. Hanya saja bagaimana pers bisa melihat itu, kehadiran putra-putra ini seperti yang Bapak Erikson lakukan hari ini dan hari-hari yang lalu. Kami bisa merasakan ya, Pak Erikson ini seperti membakar sekam di luar kampung. Dibakar, asapnya nampak, lalu orang lokal kan merasa siapa membakar itu, Pak Erikson. Seharusnya demikian. Dan yang saya saluti di beliau ini tidak menciptakan sebuah haters terhadap kepemimpinan saat ini. Itu membuat saya nyaman bersahabat dengan beliau ini. Tetapi ada juga, saya tidak menutup, banyak juga yang masuk ke Utara dengan kepentingan sesaat yang saya katakan tadi politik itu. Akhirnya menciptakan sebuah kegaduhan, menciptakan sebuah keraguan, bahkan menciptakan sebuah kebingungan. Ini ada apa ini? Yang dilakukan pemerintah salah atau benar?
eksploitasi lagi sejumlah orang untuk berada di kelompok atas. Lalu yang di sana juga tampil sebagai baca. Akhirnya ketika ini ketemu, jurnalis tidak tampil menengahi ini akan semakin gawat, akan semakin berdampak negatif terhadap pemahaman publik itu sendiri, terhadap apa yang dilakukan pemerintah, apa yang masih kurang, dan apa yang harus dilakukan lagi ke depan. Maka jurnalis memang Abang Da ini Adinda saat harus tampil di sini. Sekali lagi terima kasih Pak Erikson atas ya ini seperti apa ya, ada acara di televisi sangat santai ya, ada musik, ada ini bukan ILC tapi santai. Memang Tarutung ini harus menjadi kota cerdas Pak Panusunan. Kita harus terbiasa dengan itu. Jangan pula ketika jurnalis ini 1, 2, 3 sampai 4 orang datang sini, besok lagi akan datang aduh, orang ini Erikson di wartawan hanya tinggal Pak Bupati. Saya sendiri, saya nggak bisa, nggak pernah masuk di situ. Terus terang Pak Panusunan saya sangat kompak dengan Pak Nixon Nababan, Bupati Utara, dan juga dengan Pak Wakil, Pak Erikson Asal saya sangat kompak. Saya mengajak ini sekadar saya, Pak Adinda saya Rinto, wartawan Antara News. Saya selalu diskusi sama dia, Rinto, ajak lagi sejumlah jurnalis yang berpikiran cerdas, ikut membangun daerah ini melalui tulisan-tulisan. Kira-kira demikian Pak Panusunan. Kalau terlalu saya pancang memang semangat saja. Dengan demikian terima kasih Pak Panusunan atas semua sumbangsi, penekanan, penajaman melalui puisi-puisi yang sangat bermakna dan memang memberikan sebuah ajaran-ajaran hidup kepada generasi yang lebih muda. Terima kasih Pak Erikson, Pak Saat Semorangkir atas kegiatan ini mengundang sejumlah jurnalis Utara ini. Terberkatilah acara kita ini. Juga adik kami Yohana yang abang-abang jurnalis ini membaca buku. Dan mungkin suatu saat ke depan kami akan melakukan lomba karya jurnalistik. Bisa nanti Yohana kita libatkan di sana, atau sekedar pembanding atau apa saja nanti berkaitan dengan karyamu. Nah, ya Pak Irson izin Pak Irsonnya, ya, kami dari SMA 3 ya. Lalu terima kasih atas suara-suara yang bagus. SMA 1 bagus suaranya. Nah, tapi yang lebih bagus lagu yang dibawakan juga lagu-lagu di masa tempo dulu, tapi masih sangat hidup dan diciptakan oleh komposer yang punya kepedulian terhadap Bonaparte-nya. Akhir kata kami menyampaikan sehat-sehat lagi kita semua, Pak Panusunan, Pak Semorangkir, dan semua kita yang berada di ruangan ini hingga selesainya acara ini. Terima kasih atas kebersamaan ini. Tuhan memberkati. Acara selanjutnya pembacaan dua puisi berikutnya oleh Bapak Panusunan Simanjuntak pada Bapak Wakil. Saya persilakan. Ada juga di nama saya punya arti kalau dia punya Al-Fatah 50 dia bisa aroma misalnya 50 dengar manang saung doho di sima jujur, hati-hati manang ubah-ubah di tampuru, sikot manang hayam di gonting, ape-ape doho dia warah, pohon-pohon jala paropa yaka na iopa, maragam rupam maragam kunam, mula dinakas bukan dimakan hari doho api, dalam mangkukung di badan doho itu. Hapas dari diri mengini bibis sok hadu ulang itu imam kota di sesuanan dari kumpul marari-ari dulu tanu dona pada lupa segera mana manuver kota ini berarah masuk ke bibirobi amunga semana padilong kunang nang dituar nang disopi mapai rupami masa ini aka jari-jari di mamon na semarna hira maradi dohoro anasida nasay mamanui na uwi mana padugong ponang nang dihurul nang diani gabi udos na marpahala tudos kudatipna tudos kuadatna jugia ragi kotang ragi hidup ulos sibulang ulos sadung suri-suri gajon
Bintang Malatur ulus mengiri, rujak jukit si turun ulus lumlum, imadiba siang akka warmu. Hinaulin si juru tubuh, tonam tona dari anda tuh. Manotong mahoram berbang, satu hari bani dua, dua hari bani lauk ma bani tamu. Si buan buah borat dotona nauli na bagak siang tamo bata London sa pusa na pitu 2010 Jara sa halak siang nasida namasay mga raduti ilaw manuni adobdo ito ato manita sa nari isimay inata uli arta panggabian Inata uli arta penggabian tingkatan nanungan tingkat internasional wasawala tingkat internasional adong sahalak Belanda na masay maliko ni roha di perkembangan di tekstil Indonesia warna Sandranisan rumah mau menerbitkan buku nama keluar jalan apa saja ini rangsa itu ala di kegiatan di Inata uli arta panggabianon di bidang ekonomi di mana mas hal doang na apalan na sohot tuang Inata Sandranisan adong nama sahai sada Zoom meeting doa di si Sandranisan doa si beliau di si jalan dalam rupiah saya pembuatan di dokumenter yang berjudul Lama di sisi Police Voice Mulu Putih orang maju itu dari waktu jadi sendiri. Jadi horas kita sendiri bisa awal jauh amanah buat kamu buat anak karena paling sunnah dunia bahwa ada masalah musibah di kumar masalah itu kan jadi horas menjuamu melihat tema nanti dokumen muasor nanti ina mana terkoordinasi para maniba bagian sini kita itu ausir itu biar itu posting kan selamat datang ke Indonesia yang akan guru di botok kembali redero modal jadi mulai sebetulnya buat tadi 200 teman di penggabian yang mulai di Facebook itu sebenarnya kecelakaan aku tuh nggak bisa bikin Facebook kan memang gaptek generasi ini jadi ini dibuatin sama bosku dulu tahun 2013 kalau nggak salah terus aku punya Facebook lah dibikinin nama uli arta penggabian biar kayak artis kan rupanya itu nama bawa hoki memang terkenal tiba-tiba jadi mulai mau berubah tahun 2010 bulan 8 kalau nggak salah jadi memang tak tahu waktu 4 tahun mulai mungkin itu mulai atau musik kan jadi dan bingung kemana-mana selain karena itu nafkah terus aku juga memang suka menulis dari usia 9 tahun itu aku sudah tanda baca maksudnya aku ngerti pakai tanda baca itu aku mahir diajari bapakku terus saya lima surat kemana dia posting terus posting tentang teknologi jadi sebenarnya aku nggak tahu bahasa teknologi itu di bahasa Indonesia aku nggak tahu tulisannya di bahasa Batak banyak yang suka gitu terus lama-lama banyak baca juga ya terus banyak bertenung banyak menulis itu kan kosakata bahasa Bataknya keluar itu kan ada loh kata-kata itu sampai di
Kota Tambunan, itu kan pada nulis bahasa Batak semua. Jadi aku memang yang pertama bilang bahwa bahasa Batak itu penyaru. Kalau dia salah pemakaian dan dipadankan gitu ya, setiap kata itu kan di bahasa Batak punya pasangan gitu. Kalau dia salah memadankan itu hurufnya hilang. Itu aku pertama ngomong. Jadi terus makin lama aku menulis tenung makin panjang orang bertenung praktisi. Terus aku ngerti bahasa tenung gitu. Bahasa tenung itu kan bahasa Batak, tapi bukan bahasanya manusia gitu, bahasanya tenun. Nah setelah itu entah kenapa aku bisa ulang kaki gitu ya. Jadi aku bisa menerjemahkan bahasa tenun ke bahasa manusia dan bahasa Batak ke bahasa Indonesia gitu. Itu aku bisa. Kayak kita bahasa Inggris kan, kita ngerti bahasa Bataknya gitu, ya aku bisa. Jadi Sandra ya aku tahun 2019 kan. Tapi dia nggak ngapa-ngapain gitu. Dia kan orang berpengaruh, dia antropolog. Panusunan kenal sama dia legenda ini. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, nggak pernah negur. Tiba-tiba tahun 2019 waktu festival hari ulas sedunia nggak salah ya, ada webinar. Jadi aku diundang pas di Jum itu nama perusahaan lain bilang aku nih kamu ngomong aja apa adanya gitu. Ya udah aku ngomong lah, ini kan keahlianku ya, aku orangnya pede lah, orang kampungnya biarin gitu kan. Tapi ini kerjaanku loh, keahlianku gitu. Ya antropolog ya memang, tapi kan aku bicara keahlianku, aku bicara lah keahlianku gitu. Jor-joran itu gila itu, aku julidnya pas lihat video ini banget bicaranya. Udah dari situ ya dipresentasikan, terus diskusi kami mengalir, Justru sebenarnya puncaknya itu bukan diskusi sama aku, justru diundang oleh Hibiscus, yayasan Hibiscus di Belanda itu, untuk bicara di Women's International Day 8 Maret 2022 kemarin. Jadi aku bicara di situ tentang kerusakan alam yang mengakibatkan alat-alat tenun hilang gitu. Terus aku juga pengetahuan kita hilang seperti meminta kapas ya, kita nggak ada lagi yang minta kapas. Di Sumba itu ada gitu. Jadi kita bicara di situ, mereka sampai bikin fundraising untuk konservasi yang kita ini. Baru terus aku bicara lagi untuk tanggal 30 Juni itu di yang itu yang untuk Wispoint itu untuk konferensi tekstil internasional di Belanda dan Inggris, itu sekali 2 negara ya, disiapkan 24 jam. Jadi sebenarnya gini loh, aku sebenarnya juga merantau seperti kalian, jauh, pandangan aku itu jauh sekali gitu. Di masanya juga aku cerdas banget lah, sekarang juga masih sih. Tapi begini, aku itu waktu masih kecil-kecil kayak kalian, aku punya persiapan. Mama aku melarang aku markom kan, kamu yang markom, kalau udah waktu markom, iya aku ya aja. Tapi aku belajar diam-diam. Terus satu hari ketahuan, mama aku marah-marah. Aku yang markom, karena udah ditinggal mau dipulang. Aku bilang sama mama aku gini, mak, satu hari nanti aku gagal, terus pulang kampung aku ada kerjaan loh. Dan itu memang terjadi sampai sekarang. Lalu aku juga punya prinsip ya dalam hidup ini, bukan tempatnya lah yang bikin seseorang itu bisa berkarya ya, apalagi di zaman sekarang loh. Aku tiap hari itu bukan demi tiap hari itu sampai kadang-kadang aku yang event-event besar kan nggak itu lagi capek, kan mata capek ya. Jadi banyak sekali peluang loh untuk adik-adik yang ngerti gadget apa gini. Bukan tempatnya. Dimanapun kita sekarang tinggal, kita bisa jadi magnet untuk siapapun.
apapun. Aku secara formal gitu, tidak mendalami dunia menulis, tidak sekolah menulis, tapi tiap hari belajar, tiap hari membaca. Kalau puisi yang paling suka dari Amang Panusunan itu justru bukan yang ulos ini. Aku itu suka yang itu loh, yang ada dua orang yang bayi sama yang tua di satu kamar, terus makan, yang satu duduk di sampingnya. Itu aku yang suka banget, aku merindungnya itu ya. Sekarang umurku kan di paruh baya ya, aku melihat diriku tegak sekarang. Dan itu aku melihat nanti aku akan kehilangan gigi, kehilangan kekuatan itu. Makanya aku bergiat sekali menuliskan tentang itu. Karena itu adalah dulunya adalah dikatakan warisan tak benda, sastra lisan, berarti diomongkannya, tapi sesudah perputaran arah kebudayaan itu kita tidak bisa berubah ke sastra lisan lagi, kita harus menulis begitu. Dan Baik. Puisi di itu judul ini dambe. Jadi ada kamar nomor 2 dambe nama pengaruh sementara cucu dambe gimana nggak habis nyantap timbul jadi HP halai terkumpul di sada kamar sada inganan sibata pas parikiran nasi dia HP dah mesra tusan halai saya putar ada pamangan nasi dia yang harus kemarin pun tahun dulu saya itu lagu yang dirasakan di Akademata nomor judul lagu Ulos bahasa lagu Ulos sebelumnya lagu P Aldo menulis. Mohon izin siapakah dulu anak bersalapan asa undur badison kokoku abia si target dan saya bahasa perliman badison ala puision berjudul Baju di bauku, rumah bauku. Kalau di mana lebih baju di bauku, suara ini nanang ini, martini pun menjumuk ini, masayar di barbidiyaki, taruh toku maduk, rohaku maduk, mamintu rawan yang malaikat, lauro mengadu. Alai
tiki ngopai dampui buruk mengirim sorry I'm coming tomorrow marsubut ya Allah marbiam doto tahe yang dibawa murah berbujuk nungalam dan buyuk kumpul mengadu nungalam dan olohon pamanang nitata marosong nani jumulhon gartip dohamado open I want to walk nadeng gamay gitu patus mapakmu pahisa perdanamu patayo pamerengmu patigil perpiniliamu anggi bawa nagajang lupiatong tinggi sidalanamu damadong baloni luat laut nang langit nasubuhi na kaamu damadong duruk na patibo para hisong nasubuhi na kohamu alay dosa ko Tuhan marami walau materi buko maju duli please tumpaku maswaram alatiki aura kurang perpilihan ima wisi dari itu baju itu mulai malam dari sini ber nama ada tinggi nasoni dengan doa orang Indonesia boleh jauh wisi boleh pembuatan dan tahun boleh pembuatan anak-anak muda nah barang giat di nalau mungkin mau menulis mau apa segala macam saya sangat senang sekali kami baru tadi pulang dari Pahai dari tanah kelahiran cucu saya melihat mana kampung saya mana saya lahir yang sekarang tidak lagi jadi kampung dari situ kami terus kemari sementara perjalanan sekarang ini adalah memenuhi jadi saya kepada cucu bahwa saya harus membawa dia melihat Danau Toba dan melihat tanah kelahiran Bonaparte begitu dari umumnya dia sebenarnya negara Jerman wilayah Jerman tapi besar di Inggris tetapi dia kami jadikan harus melihat tanah kelahiran umumnya dan tanah Danau Toba itulah yang kami lakukan sudah 3 hari ini. Sekali lagi juga kepada semua yang hadir di sini, semoga mudah-mudahan apa yang telah saya bacakan dengan puisi-puisi saya ada manfaatnya, memberi semangat juga memelihara bahwa bahasa Batak itu adalah warisan kita. Kita pelihara bahasa Batak itu jangan sampai menjadi sesuatu yang diambil oleh bahasa daerah hilang. Saya yakin itu bahasa Batak akan terus bertahan. Sekali lagi kepada panitia juga kepada beliau-beliau musisi-musisi itu ini terima kasih banyak termasuk tadi sudah menyanyikan lagu Lulus Batak Mauli yang saya ciptakan sendiri. Sekali lagi terima kasih selamat malam sampai kita jumpa kapan-kapan lagi. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk pembawakan baik Bapak Ibu karena memang waktu sudah menunjukkan yang sama, jadi kita tutup acara hari ini, tapi yang tutup acara bukan saya serahkan kepada Bapak Erikson Sianipar sambil penyerahan sertifikat untuk Bapak Manusunan Simondina kepada Bapak Erikson Sianipar. Waktu 4 saya persilakan. Mengamat cai bulan nang pasar tamu Tuhan na merbibi balita menjadi amankan diurus kamu menjadi akan menang itu bentuk apresiasi kami dari kamu mau siang yes di rohana. Hai berjalan pak umurnya apa sehat sudah keluarga doina keluarga kau
kita berkongsi di arena